Pertama, pengertian, sentralisasi dan desentralisasi. Hai, kamu lagi ngapain? Aku lagi baca buku PPKS. Aku mau nanya deh. Ya, kamu tahu nggak arti dari sentralisasi? Apa ya? Oh, aku tahu. Pengertian sentralisasi. Adanya sentralisasi membuat pemerintah pusat memiliki wewenang terbesar, di mana pemerintah pusat mengeluarkan seluruh keputusan dan kebijakan sesuai undang-undang. Nah, contohnya adalah sistem pemerintah lama Indonesia di era Orde Baru, yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Itu ya arti dari sentralisasi. Iya, tapi aku nggak tahu sentralisasi. Kamu tahu nggak artinya? Aku tahu. B. Pengertian desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi adalah adanya pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Contoh dari desentralisasi adalah pemerintahan daerah membantu tugas pemerintahan pusat. Nah, itulah pengertian dari sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ya kelebihan dan kekurangannya? Yuk, simak terus ya! 2. Kelebihan dan kelemahan. Sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, saya akan memberitahukan kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Yang pertama, kelebihan sentralisasi. 1. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. 2. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurangi semua persoalan sampai level daerah. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. 4. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Kelemahan dari sentralisasi. 1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pusat. Nah, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Yang pertama adalah kelebihannya. 1. Potensi dan sumber daya alam daerah akan berkembang dengan maksimal. 2. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat akan meningkat. 3. Peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal. 4. Pemerintah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah pembangunan berpotensi tidak merata. 2. Membutuhkan biaya yang besar dalam pemilihan kepala daerah. 3. Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. Ketiga, pendapat kami tentang sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dikatakan lebih baik daripada sentralisasi karena sentralisasi di mana keputusan dan kebijakan dihasilkan oleh pemerintahan pusat sehingga waktu untuk memutuskannya menjadi lama. Desentralisasi ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya Fatia Nabila Usman. Saya Faiza Ilyas. Dan saya Firdaza Safira. Saya Melia Eka Putri. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah di video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lah, thank you. Luna aku matikan. Nah, adanya sentralisasi. Tunggu lo, ada orang lain.